Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini saya akan sharing bersama ya tentang riwayat penyakit yang saya alami itu yang dinamakan batu empedu atau cholelaitis bahasa dokternya itu ya. Gimana yang sakitnya itu terasa di ulu hati, dekat ulu hati, tembus ke belakang sampai mual, muntah. Kalau misalkan sudah parahnya itu, maaf ya, sampai kencingnya itu sampai kuning dan fesesnya itu pucat ya. Itu yang saya alami sebelumnya itu, sehingga saya sampai berani untuk dioperasi batu empedu itu ya. Dan ini USG yang pertama sih 3 kali USG ya. Nah ini yang pertama yang saya ceritakan dulu, yaitu di tanggal 9 November 2021 saya masuk rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit besar ya. Dan kata dokter spesialis dalam sebelumnya itu ada kelainan dari liver gitu kan ya. Tapi belum dicek USG itu. Saya masuk terus dirawat dan besoknya itu di tanggal 10 saya di USG. Di USG sekitar perut, disuruh berpuasa gitu kan, hanya minum air putih, dan hasilnya itu ada vesikavelea dan dinding tampak menebal itu ya, dinding kantung empedunya itu pas USG pertama kurang lebih 0,55 cm, dan batu yang terbesarnya itu multiple yang terbesar kurang lebih 3,66 cm. Wow, besar ya, kurang lebih seperti biji kelereng kali ya. Nah itu yang USG pertama, dan dokter spesialis dalam menyarankan saya untuk operasi. Wow, kaget, amazing. Sebelumnya sih saya menduga-duga ini hanya penyakit lambung. Setelah diperiksa USG ternyata batu empedu ya. Mungkin dari faktor makanan kata dokter, atau dari faktor genetik dan fungsi hati yang yang abnormal gitu kan ya. Saya kurang tahu gitu. Dan dialihkan lagi ke dokter spesialis bedah saat itu. Nah, kata dokter spesialis bedah, kamu kebanyakan makan enak. Doh, orang normal kok kalau enaknya makan dok, kata gitu kan. Dokter hanya ketawa, dan the next selanjutnya itu saya dialihkan ke dokter bedah. Sampai USG kedua itu dialihkan ke dokter bedah. Dan dokter bedah menyarankan jaga pola makan, istirahat teratur, dan jangan makan makanan yang berlemak, bersantan, berkolesterol tinggi, takutnya nanti kamu kolik. Dan saya tanya lagi, jadi nggak jadi dioperasi dok? Dalam hati saya sih ya nggak mau, takut gitu kan, ngeri gitu kan, efek sampingnya gimana gitu kan. Dokter tersenyum, kamu takut ya gitu kan. Ya iyalah dok, saya dioperasi kayak gitu kan, apalagi operasi besar itu kan, bius total. Dia ketawa aja, ya udah operasi dulu kata dokter kan. Dalam hati saya alhamdulillah saya gak jadi operasi gitu kan. Nah pas di USG kedua itu saya dianjurkan gitu kan, sama seperti sebelumnya, untuk berpuasa, terus hanya minum air putih gitu kan. Pas waktu di USG di tanggal 17 Februari ya, dari November itu berarti Desember, Januari, Februari, kurang lebih 3 bulan saya lanjut ke USG kedua dengan jaga pola makan, obat-obat dari dokter, bahkan obat herbal pun saya minum ya, seperti ramuan temulawak, terus ramuan kumis kucing, terus air degan yang merah itu tuh kan dibakar itu kan, jus apel, cuka apel, minyak zaitun saya konsumsi, herbal
dan resep dari dokter juga saya minum kan obat-obatan kimia gitu yang dihasilkan USG kedua ini nih. Nah ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua kan tulisannya tuh ya. Yang kedua itu hasilnya saya hampir sama ya, vesicalea itu tidak tak membesar sama tak membesar, tapi dinding sebagian menebal. Dengan apa ya? Nah, dengan batu multiple, tapi dia dari ukuran 3,66 cm itu kan seperti biji kelereng itu dia pecah gitu ya. Mungkin dari pola makan saya berubah, istirahat teratur, dan konsumsi obat kimia dan herbal gitu kan saya jalani hingga akhirnya batu mengecil dari 3,66 cm ke 0,56 cm, tapi dia multiple kecil-kecil gitu kan seperti biji kacang hijau dan biji kacang tanah gitu ya, ukurannya tidak beraturan. Dan dokter menyarankan tidak usah dioperasi dulu, coba jaga pola makan, istirahat teratur, hindari makanan-makanan yang berlemak gitu kan, kolesterol dan bersantan tinggi gitu kan. Nah dari 2021 2022 Februari sudah beres kontrol saya ke dokter dalam, ke dokter bedah tanpa operasi. Saya coba jaga pola makan dan minum minuman herbal dan obat kimia gitu kan dari dokter ya, seperti obat penahan nyeri sih sebenarnya, obat penahan nyeri, antibiotik itu kan dari kimia, dan saya campur, bukan campur, saya konsumsi dengan jeda dari kimia ke herbal itu kurang lebih 1 jam. Saya konsumsi herbal itu kan yang saya barusan tadi sebut. Sekitar 2023 itu saya coba tahan makan makanan yang berlemak, saya makan pepes, makan yang dibakar gitu kan. Alhamdulillah tidak terasa, merasa ini tidak sakit lagi, kambuh lagi. Saya coba makanan yang berlemak sedikit-sedikit, makan yang berkolesterol, ya akhirnya kolik. Nah itu kolik disebut kayak batu yang mau keluar tapi susah menggesek ke kulit. Nah di dalam itu sakit terus ke belakang. Yang saya rasakan itu setelah sakit mual, begah, angin, perut itu angin semua, jantung berdebar, sesak napas, kencing pun ya kencing pipis gitu kan kuning lagi gitu kan, saya kuning tapi tidak sempat mata kuning. Sebelumnya saya sempat mata kuning, kuku kuning gitu kan akibat tersumbat gitu. Nah yang kolik-kolik berikutnya itu tidak sampai mata sama kuku, kulit tidak menguning, hanya pipis saja ya, kencing, air kencing saja yang agak menguning gitu kan. Setelah beberapa kali kolik, saya hampir 5-6 kali kolik itu saat saya salah makan gitu kan, walaupun diupayakan saya menjaga pola makan tetap saja walaupun kita berjaga-jaga ya, namanya gak hidup bermasyarakat, pasti makannya ada yang gorengan berlemak. Itu saya aduh ampun, nyerah deh kalau nahan gituan. Nah sehingga saya beberapa kali kolik, akhirnya saya langsung ke IGD ya. Kenapa saya langsung ke IGD? Pas saya terasa sakit, dokter sebelumnya itu dokter bedah menyarankan saya kalau misalkan saya terasa lagi nih kolik, langsung aja ke IGD, kata dokter spesialis bedah. Saya coba ke IGD, kenapa? Tuh saya marah-marahin ke dokter umum yang bagian jaga tuh di IGD. Saya dimarah-marahin, kenapa kamu gak langsung ke sana dulu, ke paskes pertama kan saya ini kolik dok, nahan sakit, area perut saya walaupun saya masih bisa jalan tapi saya kolik. Ya mungkin pikiran dokter saya masih sehat tapi perut saya udah begah gitu kan, maunya itu saya berbaringan ngesot mungkin di IGD bisa jadi kan, baru ditangani. Saya sempat masih bisa jalan tapi perut
pegang gitu kan, kualitasnya itu saya nggak bisa nahan. Dan dokter umum itu hanya dikasih obat dan tidak dirawat dan tidak dikonsultasi ke dokter bedah, hanya dikasih obat anti nyeri mungkin ya, antibiotik. Kata dokter yang jaga di IGD itu, kalau misalnya kamu berasa lagi gitu kan riwayat ini, kamu harusnya ke puskesmas pertama dulu. Wow, ya nama juga pasien BPJS, nikmati saja lah apa adanya. Nah, di bulan Juni 2024 akhirnya saya dioperasi. Nanti saya ceritakan lagi deh, takut kepanjangan. USG ketiga dan jalani operasi sampai saya berani. Next, nanti saya ceritakan lagi ya. Kalau misalkan punya riwayat atau berasa sakit di area kanan atas dekat ulu hati, tembus ke belakang, mual, muntah, seperti itu kan, seperti kandung empedu itu di dalamnya itu nah itu batu itu pengen keluar tapi susah kok, jalurnya itu jalur, kata dokternya itu jalur saluran empedu itu hanya kecil, tidak mungkin bisa batu keluar. Ya jalan satu-satunya hanya dioperasi gitu kan, walaupun dengan obat-obatan, terkecuali itu batunya masih lumpur gitu kan, masih bisa dengan obat, ada obat khusus gitu kan dari dokter, di dokter spesialis. Kalau saya itu tidak mungkin hancur gitu, jalan satu-satunya dioperasi gitu kan. Nanti kita ceritakan di part keduanya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall